sakit acana karena pengawasan berbalas tak ambil mengiyon akiyon yang tamadah hela kasadayana maksudnya ya usia terus menjelang terus kepala 7 terus ada serpisan kakiran sana sekakirang selapung nanti itu dari atas gaduh cangkel, gaduh tuur, gaduh sirah. Jadi kadang-kadang atas usia sekitar serba perasa asa risin, ku asa rumahnya, sok asa serpisan bekas sebelum batu, bekas pengawalan batu, apun tenaga sadayana, mungkin dia maklum seperti sadar. Kadang-kadang ketemu pernah mapai naon maksana teh pejabat anu kapungkur udah kepa apa teh namanya adalah Pak Umrumli kepala dinas Darumaos kapungkur masuk bahasa teh awan pisan sampai kata akhir emot eta bahasa Pak Umrumli nuju rapat teu ka dia sing ka dia nang ka dia sudah kapan kita balik arah potong sing bisa menyara HP kasih astagfirullah mohon kata ada masalah pada hari bulan ada juga entar dari silaturahmian kayak itu kas kebahasa kian itu apun tenang kajang emoti kasepuhan mama kehadiran kurang terasa kumpul lagi teh kuwasilahna anjeunna oge tu wasilahna kegiatan mangiis kapugurna akibatna pangaosan di bumina diteraskeun duit tambah gaduh besar sekolah manjang duit kaina minta pengawasan keluarga kapugurna di bumi tu wasilahna anjeunna menawi gagasan anjeunna mbah diantawisna aya nami Darul Muta'alimin kumanya kiatkeun nami eta teh supaya emot-emot tambahna bade majlis taklim atana di sekolah atana di serat-serat di handapna teh ulah helak tetep cantukeun pengendalian teh yayasan aku salah jeung kumargi dengan jamaah teh salaresna maka sebuah nama nu genepan kadang-kadang tes untuk dongkap sadaya anu ayeuna ada coreng can ya biasana seueur teh ku incu buyut sadaya nawi insyaallah ayeuna bareng ngabantun dudul atana pelajaran anu mendasar sanes tina kitab anu luhung-luhung tapi tina fikih Islam lengkap pelajaran emot ka zaman di Darul Ulum di Ibtidaiyah Kapungkur dia emot da anu karawasna eta nu namina salat permasalahan salat aya da kakirang nanti upami tos katajung seueur bisa naroskeun teh bae cenah ieu upami rek masbuk tapi terang anu salatna nu salat naon kumaha ngeuring ngeuring we sepanjang sejalan mah cenah keur salat sunah itu teh nah upami telepat macam teh upami sejalan salatna sanes urang sunah kayak kumaha pangitan dijelaskeun asana mah tiasa ngeuring bae diikuti nah segala rupana nu waktu itu ayeuna hapunten upami nu didugikeun teh masalah nu sangat mendasar pisan eta terus deui ka kasepuhan kanggo non alo gunakan sadaya kanggo simpudeun kanggo mengingatkan wali anu tos kalangkung peringatan bismillahirrahmanirrahim ya anak kena ilmu fikih Islam lengkap anu halaman pertama hukum menuntut ilmu dina hadisna tos pada kenal sadayanya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat apa sadaya
yang mencari ilmu teh dipardukan kepada muslimin, muslim pemgat dan muslimat, muslim istri. Kemudian itu pancenatos jamak ku muslimin oge tos mencakup kanggo istri, tapi dah kebiasaan tidak ulum budaya kapungkur teh muslimin muslimat yang diserat nage muslimin muslimat diwaca dewe ala kulli muslimin muslimat. Dari hadis ini kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu pengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan, menyelami hakikat alam didapati oleh umat yang lalu, baik yang berhubungan dengan aqaid dan ibadah, baik yang berhubungan dengan soal-soal keduniawian dan segala kebutuhan hidup. Jadi seorang muslim dituntut untuk berilmu, baik itu keakhiratan, keduniawian. Rasulullah SAW bersabda, "Man arada dunya fa alaihi bil ilmi, wa man arada akhirata bil ilmi, wa man arada huma fa alaiha bil ilmi." Jadi dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan soal-soal yang berhubungan dengan dunia, wajiblah ia memiliki ilmunya. Dan barang siapa yang menginginkan selamat berbahagia di akhirat, wajiblah ia mengetahui ilmunya pula. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, wajiblah ia memiliki ilmu kedua-duanya pula. Itu bahasa sederhana, tapi upami mentok di suatu saat laras pisan kadang-kadang. Sepintas mah sangat sederhana. Maka orang lancangkan coba. Ilmu yang wajib ain dipelajari oleh mukallaf, wajib ain, wajib oleh perorangan. Jadi wajib diketahui oleh semua pribadi, semua orang. Benten jeung wajib kifayah. Kifayah mah terus diwakilan ke beberapa orang, habis kewajiban keseluruhannya. Yang dipelajari oleh mukallaf. Sok pagentos teman kapungkur yang menuju ngawas PGA nerangkeun anu wajib menerima zakat dan zakat fitrah mukallaf. Guru-guruna digeuykeun tengah guru PGA anak teh. Pak punten kita mukallaf wajib menerima zakat fitrah. Budaknya kitu bae aya bade digeuykeun harita menghargai anu praktekna. Jadi maksudna ajeuna teh mualaf menerima zakat fitrah mah salah nyebutna jadi mukallaf. Mukallaf mah orang yang sudah baligh. Mulai baligh itu mukallaf. Nah, ini istilah-istilah ieu sok kadang-kadang haraos beturana pada itu pengetahuan dasar. Diketahui kan akidah yang wajib dipelajari oleh seluruh muslimin dan yang perlu diketahui untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang difardukan atasnya. Pasti lewat-lewat adalah menuntut ilmu sebagai ibadah. Menuntut ilmu kedudukannya sebagai ibadah. Kalau ilmu fardhu tadi diwajibkan dan kedudukan sebagai ibadah. Dilihat dari segi ibadah, sungguh menuntut ilmu itu sangat tinggi nilai pahalanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, la tagudu wa ta'allama ayatan min kitabihillah khairun min ibadati sanatin. Sungguh sekiranya engkau melangkahkan kakimu di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Allah, yaitu Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Satu ayat dipelajari mangkat di bumi model ayeuna urang mangkat di model sempurna terempok kajian untuk mempelajari satu ayat saja itu kalau dipelajari dengan ikhlas, dengan betul-betul, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun katanya. Itu satu ayat. Misalnya kita membayangkan ayat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad.
diamukan pengertian ahad teh pada untuk mengartikan pada karena tafsir, untuk membaca tafsir pada ilmu, nah jadi pada pengetahuan, pada tahu ilmunya. Ahad biasa diartikan satu, upami satu berbilang pasti kudu aya 2 dan 3, tapi ahad manunggalnya, kemudian diterangkan manunggal. Jadi ahad sadunya, ahad sa akhirat, dari segalanya satu manunggal. Itu bisa terbiasa satu. Lalu beribadah segala pun sesuatu ibadah, perilaku ataupun bahasa dan sebagainya itu harus ahad, harus hanya kepada Allah yang satu. Dan hadis yang lain menyatakan man kharaja min talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'. Barang siapa yang pergi untuk menuntut ilmu, maka ia telah termasuk golongan sabilillah, orang yang menegakkan agama Allah hingga ia sampai pulang ke rumah. Jadi anu menuntut ilmu mah dihargainya itu telah termasuk golongan sabilillah. Sabilillah upami terlepat ka golongan mustahik anu penerima zakat. Pamina zakat mal. Tapi nya panginten sabilillah anu mana ukur pangaosan ngumpul mah teu layak. Sabilillah yang berjuang untuk menuntut ilmu, misalnya jauh di di kota lain, di kota-kota lain, nah si pribumi bisa baik memberikan jaminan, memberikan biayanya, nah itu hak, mempunyai hak. Sabilillah, ibnu sabil dan seterusnya itu hak mustahik untuk menerima zakat. Mengapa menuntut ilmu itu sangat tinggi nilainya dilihat dari segi ibadah? Karena amal ibadah yang tidak dilandasi dengan ilmu yang berhubungan itu akan sia-sialah amalnya. Syekh Ibnu Ruslan dan lainnya menyatakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la yuqbalu. Siapa saja yang beramal atau melaksanakan amal ibadah tanpa ilmu, maka segala amalnya akan ditolak, yakni tidak diterima. Tidak memungkinkan orang beribadah rajin, membaca Qur'annya, pergi ke masjidnya, tetapi kalau tidak memiliki ilmu, tidak menutup kemungkinan gaflah, artinya sia-sia. Di antaranya seumpamanya pergi ke masjid itu hanya karena tetangga sok marangkat ke masjid, itu pangkelilah untuk ikhlas. Mengapa tidak ikhlas? Karena tidak tahu ilmunya. Terus bersedekah, kamu itu ditutan sian, terek mah, tidak pernah ditutan sian baik. Itu mungkin melenceng dari ikhlas. Mungkin sia-sia ibadahnya hilang. Makanya itu ilmu sangat diperlukan dan perlu diamalkan, diketahui seperti itu. Ini hal-hal yang mendasar. Manusia akan memperoleh kedudukan derajat yang lebih tinggi. Pengaruh berdamai. Hukum mengajarkan ilmu. Kalau kita telah mempelajari dan memiliki ilmu-ilmu itu, apakah kewajiban kita yang harus ditunaikan? Kewajiban yang harus ditunaikan ialah mengamalkan segala ilmu itu, sehingga menjadi ilmu yang manfaat bagi diri kita sendiri, dan manfaat bagi orang lain. Sehingga ada peribahasa mengatakan al ilmu bila amalin kasajari bila samarin.
ilmu yang tidak diamalkan tak sajari bila sajari sebagaikan pohon yang tidak berbuah. Saya kalau tidak berubah suluhna masih ada manfaatnya, tapi ilmu yang tidak dijalankan itu tidak ada manfaatnya. Ini dikatakan seperti itu. Agar manfaat bagi orang lain, hendaklah ilmu-ilmu itu kita ajarkan kepada mereka. Mengajarkan ilmu-ilmu ialah memberi penerangan kepada mereka dengan uraian lisan atau dengan melaksanakan suatu amal di hadapan mereka, atau dengan jalan menyusun dan mengarang buku-buku untuk dapat diambil manfaatnya. Jadi berbagai macam cara mengajarkan itu, baik dengan lisan ataupun dengan amal. Para warga pernah ngagaduhan hiji kepala sekolah ilmu yang disampaikan dengan amal. Eta nu namina kepala sekolah Bapak eta salamina upami ka sakola tara kapayunan ku anak buahna. Mata upami aya anak buahna kasiangan teh teu kedah ditegor da iseun nalira. Iseun nalira. Mungkin dia tuh mengajarkan ilmu dengan amalnya. Itu saya pesan jalan teh. Suatu saat emut baik, suatu saat tanggal 1 Juni di alun-alun Nudura Ramean aya peringatan kesaktian Pancasila tanggal 1 Juni SD 5 kehuruan. Enjingna dipanggil sadaya guru ke kepala desa, dipersalahkan ku di kabupaten dan harus menandatangani bahwa terjadi kebakaran SD 5 itu pada tahun 80-an itu adalah kelalaian guru, tanda tangan. Singkuring itu bisa semudah itu menandatangan pernyataan. Kalau dinyatakan pernyataan ke kepala sekolah ternyata kami menandatangani pernyataan seperti itu, kesalahannya adalah kesalahan guru, kelemahan guru, bisa baiknya orang dimutasikan Pak eta dari kenal kepala sekolah dari kepala sekolah puasa bae, sholat bae di sekolah. Orang Cijati komo seantasna dibentak-bentak istilah buku aku dan tentara kayak gitu. Terus Pak mana wih bae ulang ngering di dia pernyos tanah ke pasar makan membasok di situ istirahat tuh. Jadi memberikan ilmu dengan mengamalkan. Ada suatu hadis lagi yang menyebutkan yang artinya aku diutus ini untuk menjadi pengajar. Bu'istu li'akruna mu'alliman. Aku diutus ini untuk menjadi pengajar. Sekiranya Allah membangkitkan Rasul untuk menjadi guru manusia, guru dunia, tentulah masyarakat manusia tinggal di dalam kebodohan sepanjang masa. Walaupun akal dan otak manusia mungkin menghasilkan berbagai ilmu pengetahuan, namun masih ada juga hal-hal yang tidak dapat dijangkaunya, yaitu hal-hal yang di luar akal manusia. Untuk itulah Rasulullah dibangkitkan di dunia ini. Upami terlepat yang meneruskan hukum itu aya dalil itu aya dalil nakli, aya dalil akliknya. Pemitelpat dia ke pemitelpat saya kemudian dijelaskan dalil nakli, dalil yang tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Orang pas mandi bersih nganggo sabun, nganggo segala rupa bersih pisan, tapi kanggo sholat gak acan disebut suci padahal entas bersih. Nah itu yang tidak masuk akal. Maksudnya jadi mungkin karena model dina masalah yang goib gitu model.
Tanya sabaraha ayat yang mengenai gaib, misalnya ayat dina Al-Baqarah pamina innal ladzina amanu sayaqtasna anu disebut jalma iman bil ghaibi anu percanten kana hal-hal anu gaib wa yuqimuna sholata dan mendirikan sholat bukan wa ya'lamuna sholat wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun dan menyisihkan rezekinya untuk orang-orang miskin. Balik lagi itu pertama yang percaya kepada yang gaib. Wudu contoh nu gampil sehari-hari model wudu tadi ada nilai-nilai yang tersendiri yang mungkin harus dijelaskan dalam tafsir yang panjang lebar yang jelas baik itu tidak masuk ya akal. Upami orang batal karena buang angin nu dibersihan sanes lubang buang angin tetap berwudu. Mantap orang-orang kafir mah itu percantan dengan hal-hal model itu. Marilah kita tuntut ilmu pengetahuan sesempat mungkin dengan tidak ada hentinya tanpa absen sampai ke yang kubur dengan ikhlas dan akan mengamalkan dan menyumbangkan kepada masyarakat agar kita semua dapat mengenyam hasil dan manfaatnya. Sumber-sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam ada 4. 1 Al-Quran. Sudah pada tahu sanaf NSR membaca Quran atau meninggal di masjid itu dina kitab suci dina HP. Kedua Al-Hadis. Terbiasa sembarangan maca hadis dan waktosna ini memerlukan seorang guru yang menjelaskan juga. Lalu ketiga ijma dan keempat qiyas. Nah, anu disebut ijma halaman 36. Ijma ialah menurut bahasa artinya sepakat, setuju, sependapat. Sedang menurut istilah ialah kebulatan pendapat semua ahli jihad umat Muhammad sesudah wafatnya pada suatu masa tentang suatu perkara atau hukum. Jadi ijma itu sependapat. Jadi sok ayat sering bahasa tas urang mah ijma baelah ka nu palintar ka para kiai ka majelis ulama. Jadi untuk sependapat mereka kita percayakan orang-orang pintar. Lalu kias supaya bahasa dikiaskan karena semua minuman anu beralkohol atau hukumna haram. Upami keterangan anak kias teh kias menurut bahasa artinya mengukur suatu dengan lainnya dan mempersamakannya. Menurut istilah kias ialah menetapkan suatu perbuatan yang belum ada ketentuan hukumnya berdasarkan suatu hukum yang sudah ditentukan dalam nasnya disebabkan adanya persamaan di antara keduanya. Dua zat yang sama permasalahannya tapi berbeda namanya. Kapungkur zaman membara di Talaga Panhawatiis atau minuman anu disebat malaga terus minuman sehari-hari. Terus naon di minuman selain malaga teh dianggap kebutuhan sehari-hari. Padahal upami dikiaskan karena minuman lain tadi hawa panas mah malaga teh mungkin memabukkan terutama orang-orang. Jadi setiap dikiaskan setiap minuman yang mungkin memabukkan secara umum dijatuhi hukumnya haram. Apalagi untuk orang-orang yang warok. Artinya warok itu orang-orang yang hati-hati dalam hidupnya, dalam perilakunya.
Arti Al-Quran ialah suatu wahyu Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam. Jika dibaca menjadi ibadah kepadanya, kepada Allah. Jadi Quran bukan karangan Rasul, bukan karangan malaikat, tapi wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah, utusannya untuk disampaikan kepada manusia. Dibacanya menjadi ibadah. Tapi buku-buku ilmu lainnya, terutama buku-buku umum yang sering dibaca, menjadikan naon anu karanjingan masuk senang maca, itu tidak menjadi ibadah. Berbeda dengan baca Quran meski tidak tahu artinya, komo upami terang artinya. Dengan keterangan tersebut di atas, maka firman Allah yang diturunkan pada Nabi Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam serta nabi-nabi yang lain tidak dinamakan Al-Quran. Demikian juga firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang jika dibacanya bukan sebagai ibadah seperti hadis qudsi, tidak pula dinamakan Al-Quran. Jadi kadang sok nyambut mangudin ya di Kotarasan. Jadi Al-Quran itu bacaan sanes mushafna yang kemarin. Kalau nungguin penjelasan sanes mushafna meureun bacaanana soalna upami sanes bacaanana da hape mah teu disabat Quran meureun tetep bae hape. Saya memisahkan pengertian mushaf dina Al-Quran sareng mushaf anu tos di zaman ayeuna tah. Tapi hate seumpeureun mah da teu asan teu merasa afdal pami maca Quran dina HP gitu. Ya wallahu alam teh mau bakal menjelaskan. Sedangkan Al-Quran mah pan aya Adam membawa Quran oke sampai disimpan hemat di Yasari dah cenah disubur dina sirah ulah palu cekapar sampai tangan da eusina Al-Quran. Nah duka upami hata mah pada upami teu disetelnya memang teu muncul, duka banyak alasan. Garis-garis besar isi Al-Quran, pokok-pokok isi Al-Quran ada 5: tauhid, 2 tuntutan ibadah, 3 janji dan ancaman, 4 hukum yang dihayati selama, 5 inti sejarah orang-orang yang tunduk kepada Allah. Itu isinya ada 5. Al-Quran sebagai dasar hukum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurut Al-Quran itu gunanya untuk dijadikan dasar hukum dan disampaikan kepada umat manusia untuk diamalkan segala perintah dan ditinggalkan segala larangannya. Quran sebagai sumber segala hukum. Namun zaman di sekolah di SMP bahwa Pancasila adalah menjadi sikap hidup, way of life. Bagi umat Islam mungkin bisa jadi musyrik lawan Pancasila itu sikap hidup. Upami dalam rangka umat negara yang sumber hukum dari Pancasila, tapi selaku pribadi saya umat Islam jangan menyebut Pancasila Quran. Model zaman untuk aktif di PI kapungkur nuju budak akibat nak tina kedah ngambil dasar nak ulah Quran tapi kedah kana Pancasila bubar pan PI mah eta teh ngaduka ina cenah aya deui da dasarna kapungkur teh tetep kana Quran. Kalau dasar bernegara yang bisa Pancasila. Dasar-dasar Quran menurut Allah kepada Nabi Muhammad untuk menjadi petunjuk dan pengajaran bagi seluruh umat manusia dalam mengadakan perintah dan larangan. Al-Quran selalu berpedoman kepada 2 hal, yaitu tidak memberatkan
yaitu sifatnya berangsur-angsur dan tidak memberatkan sebagaimana firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 286, Bismillahirrahmanirrahim, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kelonggaran bagimu dan tidak menghendaki kesempitan bagimu. Orang menuju bepergian dongkap waktu sholat untuk upami nadak mobil nalira biasa mampir heula, tapi upami kana mobil umum kan mau biasa meureun. Tapi dengan dalil nu ieu Allah menghendaki kelonggaran biasa bae heula kayak kemudian dilaraskeun di mobil selonggar mungkin seada-adanya, yaitu dengan melaksanakan sholat dihormati sholat. Jadi tayamumna saayana sagalana saayana, sehingga upami di kadahkeun maot saharita entos hukumnya terus melaksanakan sholat, tapi upami salamat wajib yang melaksanakan di sholat itu mah sholat darurat. Ini sebagai bukti bahwa Allah menghendaki kelonggaran. Terus bisa dikosor, bisa dijama kosor, bisa ada jama takdim, ada jama takhir untuk mengejar kesempatan sholat supaya bisa terlaksana dengan mudah. Dengan dasar-dasar itulah kita boleh mengkosor, boleh berpuasa, boleh tidak berpuasa apabila dalam pergian, boleh bertayamum sebagai ganti wudhu, boleh makan makanan yang diharamkan jika keadaan memaksa. Berangsur-angsur Quran telah membuat hukum-hukum dengan berangsur-angsur seperti larangan minum minuman keras dan penjudian, sebagaimana firman Allah yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang minuman yang memabukkan dan tentang perjudian. Katakanlah olehmu bahwa minuman yang memabukkan dan perjudian itu dosa besar dan ada manfaatnya bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya. Model narkotik disebutnya penyalahgunaan narkotik, disebutnya ini untuk minuman keras. Berarti aya anu untuk menyalahgunakan mah yang ada manfaatnya. Upama telepat duka untuk orang-orang yang mau dioperasinya itu dengan obat-obatan sejenis itu. Wallahu a'lam bishawab. Memberi resep lebih panjang teh karena salajengna mangga diperjelas ke Mang Ade. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulan tino dilugikan pertama ngan milari ilmu, pentingna milari ilmu. Aya anu hukumna wajib ka tiap-tiap jalmi namina fardu ain, aya anu fardu kifayah. Milari ilmu anu wajib ngeunaan tauhid, keyakinan, ngeunaan ibadah wajib ka tiap-tiap jalmi. Tapi dirinci oge dina ibadah anu fardu kifayah kena aya oge. Dalilna talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Ya, dina hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anu sebateh kitab biya masih kene ngage muslimatin kami di koreksi teh kami di hadis Nabi memang
ta'aya muslimatinnya talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Tuh, jadi koreksi sebab hadis ya. Kedua koreksi oge tadi jalmi anu hoyong kaduniaan maka kuduku ilmu. Jalmi anu hoyong keakhiratan kuduku ilmu. Sareng jalmi hoyong dua nana, hoyong kaduniaan, sareng hoyong keakhiratan kuduku ilmu. Yoge dikoreksi ya teh sanes dawahan Nabi ya teh. Ya teh dawahan Imam Syafi'i. Dawahan Imam Syafi'i. Dan kada sambil dikoreksi dan kalau biasa dijelaskan ku sapalik ustadz, sapalik kiai atau nabi sering orang merah oke siapa yang ingin keduniaan maka harus dengan ilmu, yang ingin keakhiratan harus dengan ilmu, yang ingin kedua-duanya harus dengan ilmu. Teteh sanos sina bagus tapi sanes ti nabi itu. Tapi ya teh dawahan Imam Syafi'i rahimahullah. Gitu. Panginten anu sering kapireng anu kada di koreksi ya. Terus tadi oge anu kada dikoreksi sanes tina kitabna peminta tadi teh. Panginten tina spontanitas wa'iyot panginten sanes innal ladzina amanu terus alladzina yuqimuna shalah sanes tapi alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi awalna teh sanes innal ladzina yu'minuna gitu kan tadi innal ladzina kalimat gitu ya. Tapi penjelasan tina ayat hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata mimma razaqnahum yunfiqun. Maksudnya pengen tekanan dengan iman kepada yang gaib gitu ya. Mohon tapi sanes itu na anu ya teh anu prayogi dilaraskan teh sata acana teh ayat sata acana sanes innal ladzina yu'minuna gitu ya. Innal ladzina amanu ya. Innal ladzina amanu terus tak gitu. Jadi anu daras teh dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Terus alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Saya na pami ayat Quran bila orang tak acan hafal saya na diawas baik. Oh, saya na diawas ya, saya na diawas. Gitu. Allahu alam. Terus non tadi deh. Apa tarusan Bang Intan? Mengenai kedudukan guru kumaha eta bagi ayeuna seorang menuntut ilmu guru nate di Google guru khusus kumaha Di gaduh guru khusus otodidak gitu ya. Ya upami sanggup dipilari sampai penasaran karena ujungnya leres gitu ya, ya silakan baik. Gitu ya. Jadi istilah otodidak jadi ngajuk-juk nyalira teh gitu ya. Pilari gitu ya. Aya penasaran ya kumaha sata acana gitu. buku misalkan mengumpulkan buku referensi buku Ya wios. Tah. Ningali aya sapali ulama ge gitu. Di antarana Buya Hamka teh. Itu otodidak eta ya teh.
Tapi otodidakna teh sanes teh langsung ka guruna itu referensina teh ditelusuri teh itu gitu ya. Ditelusuri dugi ka sumberna teh gitu. Dipilari gitu. Damang gitu kendahna teh dipapai gitu. Papai. Nah, upami mapai ilmu dibaca terus jantan keyakinan atau seor ya pada hari itu referensinya seor gitu, ternyata salah kena payunan Allah salah gitu ya. Maka kena teh gadungan jalan hiji no gitu mah. Jadi sanes ganjaran salah nak ganjaran capek milarina teh gitu. Jadi ganjaran capek milarina. Anapun salahnya ya salah baik. Tapi insya Allah tetap ketutup ku jerih payahna. Mata gaduh ganjaran hiji. Tapi pami anu dipilar itu leres memang kayakna teh. Dina penilaian Allahna leres gitu. Itu gaduh ganjaran dua. Ganjaran capek milarina sarang ganjaran leresna itu. Kan di hadis Nabi memang anu dianjurkan teh milari tolak istilahnya milari tolabul ilmi jadi kada dipilari emang maka kapungkur saya tos nanti ayana milari ilmu tos seueur kurang leres teh ari kapungkur teh anu milari ilmu anu dongkap mun ayana anu bade ngadugikeun ilmu nu diundang gitu jadi ayeuna ilmu anu datang teh gitu ai baheula mah jalmi anu ngadatangan anu itu mencari namina. Coba kepungkur pasti seueur anu ngadongkapan kendun itu. Dan insyaallah kendun mah insyaallah ya abdi terang ke. Sigan mah jarang keliling pengajian seueur ribu mina pasti mah. Maksana anu datang mah anu bade milari ilmu gitu. Ayo ayeuna kan teu jadi berbanding serang privat mana mohon karaos ku abdi oge abdi teh joldan Pak keliling bae teh padahal tuntutan ada salah teh salah gitu kedahana anu mandarinmu anu dongkap gitu maka istilah di hadis Nabi oge tolabul ilmi milari ilmu jantan ilmu anu dipilari sanes ilmu udah datang gitu. Pembeli orang berhujah emang kitanya yang diperlukan makanya kita datang ke masa sama ulah asal gating gitu. Mun kumaha? Mun dia jadi hujan nanti memang orang sana seseorang memang kita yang diminta untuk datang untuk memberi kata itu. Dengan jajah orang yang menjajakan gitu. Tapi kadang-kadang memang karaos ku abdi ya. Kadang-kadang teh ada rasa salah itu kadang-kadang. Perasaan sedikit mengajar gitu ya. Jadi iya sanes ngangkat anu ngadugikeun ilmu ya. Kadang-kadang malahan anu ngadugikeun ilmu diatur pisan teh. Misalnya jalmi kaya pang-pangna teh, itu ku duitna bisa ngatur itu teh. Bisa ngatur teh. Padahal kuduna teh ya urang anu ngatur sebetulna mah gitu ya. Jadi seolah-olah teh ilmu teh sahandapan duit gitu bahasakeun gitu. Bahasanya bergeser bisa ngatur tuh. Ya Allah. Di hadis Nabi memang kayak di akhir zaman teh sebat itu teh Ta'isa Abdud Dinar wa Dirham kama kila fi riwayah. Celaka orang yang diatur oleh uang. Ya akhirnya nyangkut ilmu oge itu sampai gitu kadang-kadang. Ya Allah. Jadi akhirnya ngeganggu teh gitu. Ganggu karena kehilasan noju ngadugikeun gitu ya. Kadang-kadang gitu. Aya kadang-kadang gitu. Ai bahala mah kan tara. Maksana anu bade milari ilmu anu dongkapna memang gitu. Istilahna yu'ta wa la ya'ti istilahna. Tadi ada seran kemari to tadi teh seran ti Haji Is di grup gitu ya. Jadi ilmu teh didatangan sanes ilmu anu ngadatangan yu'ta wala yu'ti gitu.
memang terus bergeser ya teh ya. Zaman. Akhirnya memang kekayaan gitu teh. Kirang semangat bila ilmu dah. Kirang semangat. Udah ilmu teh datang sorangan kayak di TV gaya, di anu aya, akhirnya orang malas baik gitu. Iya gitu. Sebab itu nah gitu. Wallahu a'lam. Itu upami tanya guru langsung, upami memang otodidak, ya diupayakan dipapai masalah nanti ya. Jadi kepanasaran gitu ya, hal-hal penasaran gitu ya. Maka penutup tadi nyambung patarasan ti perkawis mushaf sang Quran kan saur wa aina seueur Quran mah dina HP oge eta perkawis eta kumaha. Nah, itu perkembangan kayaknya. Jadi media tempat ditulisna Quran teh mang berkembang. Di zaman Nabi kapungkur Quran teh ditulis di pelepah kurma gitu ya. Yang ditulis di batu gitu ya. Terus kadiana ditulis dina kertas gitu ya. Kan itu perkembangan berarti. Asalnya seperti itu adanya juga. Zaman Nabi teh acan ngahiji teh Quran teh acan sahiji kitab Quran teh masih bersebar di tercecer-cecer di mana aja di pelepah kurma di mana gitu ya. Tapi nu paling pentingna teh sanes media sanes kertasna sanes itu Quran iya gitu ya. Tulisanna nu paling penting gitu ya. Nah ayeuna zaman ayeuna Quran terus ngalih karena alat elektronik gitu ngalih kana HP gitu ya. Sareng kucanggih ayeuna upami HP na teh disetel Quran teh aya gitu ya. Tulisanna teh aya mun teh disetel mah. Gitu ya. Itu kumaha hukumna kan gitu ya. Tetap hukumna teh nah, tadi kias disinggung-singgung kias teh gitu ya. Sebetulnya di zaman satacan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam upami urusan menghormati ya karena keagamaan, karena kitab suci. Maksudnya ya zaman Nabi Sulaiman teh gaduh cincin ceritana. Ya kias maksana kayak kias. Ngabandingkan maksana. Cincin Nabi Sulaiman teh aya kata Allah. Dina cincin aya tulisan Allah. Itu Nabi Sulaiman upami beda ka WC teh. Itu dibuka, disimpan di luar WC gitu ya. Ayeuna upami HP aya Quranan wani teu dibawa ke WC. Upami dikiaskan sareng Nabi Sulaiman tadi, itu di zaman Nabi Sulaiman hanya ada kata Allah saja. Tidak berani dibawa ke dalam WC teh. Cincinnya dilepas itu. Matanya cerita sebab Nabi Sulaiman teh dibuka itu disumpulkan ku juri engkeuna. Ku setan dah cerita engkeuna. Gitu. Disumpulkan kan Nabi Sulaiman disimpan teh. Tadi canda ke WC. Itu disumpulkan ku ieu kan. Aya setan anu nyempurkan eta engkeuna. Gitu ya. Tapi sanes itu ceritana. Yang paling penting Nabi Sulaiman aya teh gitu ya. Cincin saukur aya kata Allah itu anjana ente wantun nyandak ka WC gitu, disimpan heula dibuka gitu ya. Ayeuna Quran mah sanes aya kata Allah bae itu teh lengkap itu. Wani ente urang itu teh gitu. Lamun dikiaskan ka itu ya kias tuh dia kan kuduna mah gitu ya. Ya kuduna nurut kitu kuduna mah gitu. Kuduna nurut Nabi Sulaiman gitu ya. Upami di HP aya teks Quranan gitu ya. No masalah, upami HP di pareman kan tak aya tuh teks Quranan. Gitu. Kan jadi masalah deui itu teh. Gitu ya. Jadi masalah deui. Jadi Quran teh aya upami di setel wae itu teh. HP-na di setel aya itu teh. Tulisannya. Aya tulisanna. Itu mun tadi setel tuh aya di mana? Adena itu teh. Adena kan paling bisa itu urusan komputer teh. Upami HP aya Quranan, tapi pami di pareman kan tak aya itu Quranan. Itu tulisannya aya di mana? Disimpenna teh ku HP teh, di memorina teh di mana itu? Mana itu? Jadi abstrak, tidak berbentuk tulisan.
Jadi berbentuk pertama dari transkrip teks kode unggul ya. kode 0101 gitu. Nanti begitu dia butuh ngahiji 0101 teter jadi berbentuk gitu. Begitu nggak dipakai teh disebarin kayak pasir gitu. Angka-angka teh. Tapi eta teh anu tersebar gitu teh yang kena ngahijina tetap jadi jadi kata-kata Quran ya. Kalau dibuka aplikasinya, nah baru si sistem itu gitu sistem tengah satu lagi. Ya, gitu. Saya ada aplikasi gitu ya. Ya berarti mun gitu mah hakikatna mah aya keneh itu sebetulnya. Ngan teu berupa kata-kata D-nya. Henteu. Sama di Pareman. Sobat di Pareman atau tidak walaupun dibukanya, tapi nggak aplikasinya nggak dibuka juga nggak ada, nggak terbuka, nggak nampak. Gitu. Terus kalau kita ngambil Tapi yang aman mah ya udah jangan dibawa ke atau tinggal aja di meja gitu. Gitu sih. Simpel aja sih. Kalau mau ke kamar mandi atau kemana, ya HP-nya ditinggal aja, jangan dibawa masuk gitu. Iya, gitu sama. Gitu. Mun nyaba kok mau simpan itu login ente aja gitu. Kan nyabanya disimpan, misalnya ada yang tinggalkan tas nitip dulu bisa gitu. Akhirnya ya tergantung kesiapan orang gitu. Ya. Tergantung kesiapan. Kalau kita yakin adabnya memang ada Al-Quran, ya ingat kayak kemarin, ya udah jangan dibawa kamar mandi atau gimana, taruh gitu. Perlakukan sama dengan madhab gitu. Jangan dibawa ke ini kamar mandi. Nah, adab gitu dah. Memang sebetulnya makin jelimet kemajuan teh semakin jelimet tuh kadang-kadang itu sulit. semakin sulit. Kia bae Cuman ada lagi yang mengkiaskan gini katanya, kalau yang kayak HP gitu kan, yang orang hafiz Al-Quran kan hafal dengan Al-Quran. Itu kan kalau ke WC juga ikut ke bawah gitu. Gimana nanti? Tapi yang pada intinya mah ya pokoknya mah kalau kita yakin memang ada itu, ya adab aja pokoknya mah memperlakukan kayak itu aja. Dia penting melihat orang Jadi ada beberapa pendapat sih, ada yang mengkiaskan dengan yang hafiz. ya. Ya, hafiz kan dia hafal. Tapi dia ke kamar mandi, ya selama dia tidak membaca mah, ya nggak apa-apa gitu. Ngan upami nu hafid teh, upami nu hafid memang karabaku akal teh. Qur'ana memang sama sekali tak berbentuk barang itu mah mun hafid mah. Upami di HP kan berbentuk data heula, berbentuk data dimasukkan anu kan jelas tuh aya materina dimasukkan tuh. Aya barangna tuh anu katingal itu. Mun hafid mah henteu da. Iya. Mang otak mang tayak barangna nu katingali mau dikumpulkeun kumaha teh. Mun dia mangkan aya barangna tuh aya memorina, aya HP-na, aya aya wujud itu tulisanana gitu ya. Dulu kakek dipilih dari itu teh. Ya, makanya kan yang aman mah ya udah. Akhirnya ngenaan adab ya, Adab sih. Adab ya. Adab ngenaan adab. Wallahu a'lam. Nah, iya oke, penutup ulama kapungkur teh upami kesimpulan teh acan dugi kana titikna akhirnya wallahu a'lam. Allah anu langkung ina hala gitu. Kena upami iraha ira kependak ilmu nadai didugikan insyaallah. Makanya contohan Imam Malik terlepat kantos ditaros Imam Malik tuh teh mau pinter teh non madhab 4 teh Imam Maliki terlepat ditaros 38 patarosan terlepat anu diwaler dijawab ngan 22 terlepat gitu. Jadi nu sana yang tadi jawab sana saja nata iya tuh mungkin aya anu masih samar-samar anu kumaha enten tak wantun ngadugikeun akhirna oge ditutup wallahu a'lam bissawab ya mugi-mugi aya manfaatna tapi upami tos kapendak model maaf ya ieu nu sering kapendak sering ketemu oleh kita itu kalau sudah ketemu memang seperti itu labul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mun itu betul ketemu eta teh aya eta teh bandingan kitabna teh memang tayang muslimatinnya di hadis mah
ketemu pun itu mah memang aya gitu ya. Jadi sanes tebak-tebakan gitu ya. Terus ketemu oke akhirnya model tadi siapa yang ingin keduniaan dengan ilmu, yang ingin akhirat dengan ilmu, yang ingin kedua-duanya dengan ilmu, ternyata kependak eta teh dawuhan Imam Syafi'i. Gitu. Maka pengetahuan kita yang belakangan ini mengoreksi pengetahuan kita yang sudah-sudah. Gitu maksudnya. Mudah-mudahan aya manfaatna. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.